Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Prodi Pendidikan Matematika semester 3 kelas 2 akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Belajar Matematika dengan materi Hakikat Siswa Belajar Matematika, Proses Belajar Matematika, dan Pembelajaran Matematika dengan Metode Penemuan. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama Eli Elviani, NPM 19103060012, Hanif Karunisa Hibatullah, NPM 19103060046, Muhammad Rizky Muktafi, NPM 19103060059, Delia Indah Puspita, NPM 19103060058, Zulia Maulidatul Munawaroh, NPM 19103060091, Sandri Yulia Rahma, NPM 19103060094. Materi yang pertama yaitu Hakikat Siswa Belajar Matematika. Hal yang perlu dipahami guru dalam mengajar menurut Pitajeng yang pertama adalah perkembangan intelektual anak dalam belajar, yang kedua sifat-sifat anak menurut kelompok umur, yang ketiga perbedaan individual anak. Yang pertama, perkembangan intelektual anak dalam belajar. Adapun tahap-tahap perkembangan kognitif anak menurut Piaget yaitu yang pertama tahap sensori motor usia 0-2 tahun. Perkembangan kognitif pada usia ini yaitu bayi dapat membedakan ayah dan ibunya, mengetahui nama-nama benda, belajar mengambil makanan, dan sebagainya. Yang kedua, tahap praoperasional usia 2-7 tahun. Menurut Piaget, tahapan ini dibagi lagi menjadi dua bagian, yakni tahap prakonseptual pada usia 2-4 tahun dan tahap pemikiran intuitif pada usia 4-7 tahun. Pada tahap prakonseptual, mereka mulai berpikir sederhana dan tahap ini merupakan masa awal perkembangan bahasa. Tahap pemikiran intuitif merupakan masa berpikir khayal bagi anak. Lalu yang ketiga, tahap operasional konkret usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mampu menguasai operasi-operasi hitung, seperti menjumlahkan, mengurangi, membagi, mengurutkan, dan sebagainya. Yang keempat, tahap operasional formal, usia lebih dari 11 tahun. Menurut Sukma Dinata, pada tahap ini kemampuan berpikir anak telah sempurna, dapat berpikir abstrak, dan berpikir analitis dan sintesis. Yang kedua, yaitu sifat-sifat anak menurut kelompok umur. Menurut Kardi, sifat anak SD sampai MI dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, umur 6-9 tahun. Sifat fisik anak pada umur segini sangat aktif. Guru dapat memanfaatkan keaktifan siswa dengan menyajikan pembelajaran dalam bentuk permainan. Namun, tentunya harus memperhatikan waktu serta materi. Sifat mental seperti yang disebutkan Pitajeng. Pada kelompok umur ini adalah anak senang sekali belajar. Yang kedua, umur 9-12 tahun. Kelompok ini memiliki sifat fisik yang sudah lebih matang dibanding kelompok umur 6-9 tahun. Hal tersebut menurut Pitajeng disebabkan karena koordinasi otot-otot halusnya sudah mulai baik. Maka tidak heran jika mereka senang memainkan benda-benda yang ada di sekitar. Sifat sosial yang muncul pada umur 9-12 tahun ini, yakni mereka mulai terpengaruh oleh tingkah laku kelompok. Yang ketiga, perbedaan individual anak. Perbedaan tersebut ditinjau dari segi biologis, intelijensi, psikologis, dan perbedaan gaya belajar. Oleh karena itu, ketika dalam pembelajaran matematika, misalnya guru menemukan perbedaan tersebut, maka jangan menjadi suatu kendala berat, namun pahami mereka dan lakukan pembelajaran sesuai dengan perbedaan yang ada, dan jangan memaksakan siswa untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi jika kemampuan yang dimiliki belum memungkinkan untuk mencapai pada taraf tersebut. Yang selanjutnya adalah proses belajar matematika. Proses diartikan sebagai suatu interaksi semua komponen atau unsur yang terdapat dalam belajar mengajar yang
satu sama lain saling berhubungan atau interdependen dalam ikatan untuk mencapai tujuan. Kegiatan belajar merupakan hal penting yang paling pokok dalam keseluruhan proses pendidikan. Menurut Winkel, belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan nilai sikap. Sehingga hasil dari belajar itu dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Menurut Ruseffendi, matematika adalah bahasa simbolis, ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif, ilmu tentang pola keteraturan dan struktur yang terorganisasi mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil. Materi matematika disusun secara teratur dalam urutan yang logis atau hierarkis, dalam arti bahwa suatu topik matematika akan merupakan prasyarat bagi topik berikutnya. Karena kehierarkisan matematika, Hudoyo menyatakan bahwa belajar matematika yang terputus-putus akan mengganggu terjadinya proses belajar. Ini berarti bahwa belajar matematika akan terjadi dengan lancar bila belajar itu sendiri dilakukan secara kontinu. Pembelajaran matematika dengan metode penemuan. Menurut Ibid, metode penemuan adalah suatu metode di mana dalam proses belajar mengajar, guru memperkenalkan siswa-siswinya menemukan sendiri informasi. Brunner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia, sehingga belajar dengan penemuan akan memberikan hasil yang lebih baik dan menjadi pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Herman Hudojo mencatatkan bahwa metode penemuan merupakan suatu cara untuk menyampaikan ide atau gagasan lewat proses penemuan. Peserta didik menemukan sendiri pola-pola dan struktur matematika melalui sederetan pengalaman yang lampau. Keterangan-keterangan yang harus dipelajari peserta didik itu tidak disajikan dalam final. Peserta didik diwajibkan melakukan aktivitas mental sebelum keterangan yang dipelajari itu dapat dipahami. Sasaran utama metode penemuan. 1. Ketertiban siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar ini meliputi kegiatan mental, intelektual, dan sosial emosional. 2. Keterarahan kegiatan secara logis dan sistematis dalam tujuan pengajaran. 3. Mengembangkan sikap percaya kepada diri sendiri pada diri siswa tentang apa yang ditentukan dalam proses pembelajaran penemuan. Kelebihan menurut Herman Suherman. 1. Siswa aktif dalam kegiatan belajar sebab ia berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. 2. Siswa memahami benar bahan pelajaran sebab mengalami sendiri proses menemukannya. Sesuatu yang diperoleh dengan cara ini lebih lama diingat. 3. Menemukan sendiri menimbulkan rasa puas. Kepuasan batin mendorong ingin melakukan penemuan lagi hingga minat belajarnya meningkat. 4. Metode ini dapat melatih siswa untuk lebih banyak belajar sendiri. 5. Dapat menanamkan rasa ingin tahu. 6. Menimbulkan kerjasama dan interaksi antar siswa. Kelemahan menurut Ibid. 1. Metode ini banyak menyita waktu, juga tidak dijamin siswa tetap bersemangat mencari penemuan-penemuan. 2. Tidak semua guru mempunyai kemampuan mengajar menggunakan metode penemuan terbimbing. 3. Tidak semua siswa mampu melakukan penemuan apabila bimbingan guru tidak sesuai dengan kesiapan pengetahuan siswa. 4. Metode ini tidak dapat digunakan untuk mengajar semua topik. 5. Kelas yang banyak muridnya akan sangat merepotkan guru dalam memberikan bimbingan dan pengarahan belajar dengan metode penemuan. Langkah-langkah pembelajaran menurut Markaban. Merumuskan masalah yang akan diberikan kepada siswa dengan data secukupnya. Perumusan harus jelas, hindari pernyataan yang menimbulkan salah tafsir sehingga arah yang ditempuh siswa tidak salah. Kedua, dari data yang diberikan guru, siswa menyusun, mengorganisir, dan menganalisis data tersebut.
Dalam hal ini, bimbingan guru dapat diberikan sejauh yang diperlukan saja. Bimbingan ini sebaiknya mengarahkan siswa untuk melangkah ke arah yang hendak dituju melalui pertanyaan-pertanyaan atau LKS. Yang ketiga, bila dipandang perlu, konjektur yang telah dibuat siswa diperiksa oleh guru. Hal ini penting dilakukan untuk meyakinkan kebenaran perkiraan siswa sehingga akan menuju arah yang hendak dicapai. Keempat, apabila telah diperoleh kepastian tentang kebenaran konjektur tersebut, maka verbalisasi konjektur sebaiknya diserahkan juga kepada siswa untuk menyusunnya. 5. Sesudah siswa menemukan apa yang dicari, hendaknya guru memberi soal latihan atau soal tambahan untuk mengetahui apakah hasil penemuan itu benar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.